Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan materi dari PBAK Fakultas hari kedua tentang karakter building dan sains dalam integrasi Islam. Sifat dan pendidikan karakter. Ada beberapa poin. Yang pertama, karakter merupakan akar Yunani untuk mengukir. Kedua, pembentukan karakter merupakan proses aktif membuat tanda, yaitu kebiasaan baik pada diri seseorang. Yang ketiga, karakter itu sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Karakter dan budaya. Karakter itu unik, dan budaya adalah dasar dari pembentukan karakter. Adanya kesadaran budaya, kecerdasan budaya, merupakan perekat budaya karakter yang terikat secara budaya. Nilai-nilai yang digali dan dikembangkan itu dari budaya. Ada beberapa nilai karakter, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Prinsip pendidikan karakter. 1. Unik. 2. Proses yang berlangsung dari generasi ke generasi. Ketiga, terkait dengan semua aspek tujuan pendidikan secara keseluruhan. 4. Tidak terlepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kelima, pembelajaran edukatif sebagai wahana utama. 6. Perlu berbagai aspek dalam pembangunan budaya yang beragam. Kecenderungan kognitif mahasiswa. Ada kecenderungan berpikir sangat berbahaya bagi persatuan nasional, kerukunan internasional, dan kehidupan manusia. Kemudian, kecenderungan perilaku kekerasan, radikalisme, dan konflik dapat dicegah melalui pengembangan pemikiran non-kekerasan yang saling bergantung melalui pendidikan anak usia dini. Ada juga kecenderungan pola perilaku dan tindakan cenderung dilakukan melalui tindakan fisik. Prinsip utama pengembangan suasana akademik. Yang pertama, menyeluruh, yang berarti berorientasi pada perkembangan kognitif. Yang kedua, partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi, berbagi, dan bekerja sama. Ketiga, kooperatif, memberi ruang bagi siswa untuk belajar, bekerja sama daripada bersaing. Keempat, pengalaman dan pembelajaran dengan langsung di kelas, sehingga pengajaran dapat langsung diminimalisir. Sains dalam integrasi Islam merupakan manifestasi penghilangan dikotomi antara agama dengan sains. Pemilahan atau yang disebut dikotomi antara ilmu agama dengan sains yang disebut ilmu umum sebenarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kehidupan yang sekuler serta wawasannya parsial dan bukan holistik. Tujuan dari sains dalam integrasi Islam adalah untuk mengembalikan kejayaan Islam yang sebagaimana terjadi pada masa ilmuwan Islam hidup di masa lampau. Ada dua model integrasi sains Islam. Yang pertama, model integrasi Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Model yang pertama ini meletakkan Al-Quran sebagai payung pengetahuan atau sumber inspirasi ilmu pengetahuan atau sumber rujukan utama yang selanjutnya dijelaskan oleh berbagai fenomena dalam sains.
Yang kedua, model integrasi Al-Quran sebagai sumber konfirmasi. Model yang kedua ini dilakukan untuk analisis kritis atau pembahasan fenomena dalam sains yang kemudian dikonfirmasikan dengan Al-Quran. Dalam arti temuan dalam sains adalah memperjelas apa yang telah dikemukakan Al-Quran. Kedua, model tersebut dapat dijalankan secara simultan dalam proses pembelajaran biologi. Sistem kekebalan tubuh ditinjau dari pandangan sains dan Islam. Tujuannya untuk memberitahukan bahwa pada manusia yang sudah ada perlu ditunjang dengan sistem kekebalan tubuh yang lain dengan imunisasi dan vaksinasi. Ada dua pandangan sistem kekebalan tubuh yang ditinjau dari Islam, yaitu sistem kekebalan tubuh ditinjau dari sisi akidah, yaitu dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Serta ada juga dari sisi syariat Islam sesuai dengan kaidah fikih yang telah digariskan dan diberlakukan. Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat inti yang digunakan ke dalam tubuh melalui injeksi dan mulut. Kemudian imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar membuat zat inti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Menurut Bapak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, hukum dari vaksin dalam Islam yakni fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan atau dilakukan oleh suatu kelompok orang di lingkungannya, yang apabila dilakukan oleh salah satu orang maka gugur kewajiban individu yang lain untuk melakukan. Vaksinasi COVID-19 saat ini sangat bermanfaat untuk menjaga agar terhindar dari penyakit dan tercapainya herd immunity, sehingga hukum vaksin itu wajib. Islam hanya mengajarkan rambu-rambu yang bersifat umum dan baku, seperti larangan berobat dengan yang haram, larangan berobat ke dukun atau ahli sihir. Namun mengenai hal-hal yang bersifat teknis sepenuhnya diserahkan kepada perkembangan ilmu sains sesuai perkembangan zamannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.